Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi dan manfaat dari benzena. Benzena kita tahu sangat mudah sekali mengalami reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Kita ke reaksi yang pertama, yaitu reaksi nitrasi. Pada reaksi nitrasi terjadi reaksi antara benzena dengan asam nitrat, kemudian dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Dan reaksi ini menghasilkan nitrobenzen. Kita lihat reaksinya bagaimana. Benzena ini dia, satu H-nya Ibu gambarkan, ikatan H-nya. Kita sudah tahu bahwa setiap sudut ini ada C dan ada H. Direaksikan dengan HNO3. Nanti NO3 ini akan menggantikan posisi dari H-nya. Kemudian NO2 ya. Jadi NO2-nya menggantikan posisi H, kemudian H lepas bergabung dengan H dan O sisa dari HNO3 ini. Sehingga menghasilkan, kita lihat hasilnya adalah satu H-nya hanya digantikan oleh ini ya. Ini dia menjadi NO2 plus H2O. Jadi plus H2O. Nah, inilah dia reaksi reaksi nitrasi. Jadi reaksi pembentukan nitrobenzena. Ini namanya nitrobenzen ya, nitrobenzena. Oke. Reaksi yang kedua yaitu reaksi alkilasi. Alkilasi ini adalah reaksi antara benzena dengan gugus alkil. Nanti dengan bantuan katalis AlCl3. Kita lihat reaksi umumnya seperti apa. Jadi benzena ditambah RCl, kemudian reaksi ini dengan bantuan siapa? Katalis AlCl3 akan menghasilkan ini R, kemudian plus H2O plus HCl ya. Oke, contohnya R-nya ini bisa metil, bisa etil, bisa propil. Jadi R itu adalah alkilnya. Ini R ini adalah R sama dengan alkil. Contoh, kita buat contoh benzena ini H ditambah CH3Cl. Kemudian nanti CH3 ini akan menggantikan posisi H, kemudian hanya lepas bergabung dengan Cl-nya, sehingga hasil reaksinya adalah ini dia cincin benzennya, struktur benzenanya hanya digantikan oleh CH3, kemudian ditambah hanya yang lepas bergabung dengan Cl membentuk HCl. Ini disebut dengan metil benzena atau disebut juga dengan toluena. Nah, ini dia reaksi alkilasi. Kalau R-nya nanti adalah etil, berarti tinggal etilnya menggantikan C2H5 menggantikan H. Nanti namanya adalah etil benzena. Oke, ini adalah reaksi alkilasi. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi sulfonasi. Reaksi ini merupakan reaksi antara benzena dengan H2SO4 menghasilkan benzena sulfonat. Kita lihat bagaimana reaksinya. Oh, ini katalisnya adalah AlCl3 ya, belum Ibu tulis. Oke, kita lihat reaksinya. Ini dia benzena ditambah H2SO4. Jadi ini nanti OH- ini SO3H ya. Jadi nanti
SO3H ini akan menggantikan posisi H. Kemudian hanya lepas bergabung dengan OH- membentuk H2O. Kemudian hanya ke sini ya. Nah, itu dia. Ini salah. Sehingga menghasilkan apa? Ini dia. SO3-nya menggantikan H. Jadi menjadi asam benzena sulfonat atau benzena sulfonat. Oke, kemudian H sama OH- bergabung menjadi H2O. Ini yang disebut dengan reaksi sulfonasi atau reaksi pembentukan benzena sulfonat. Reaksi selanjutnya adalah reaksi halogenasi. Reaksi ini merupakan reaksi antara benzena dengan halogen, yaitu FCl-BrI menghasilkan halobenzena. Katalis yang digunakan adalah besi 3 halida. Jadi kalau bereaksi dengan Cl2 berarti katalisnya adalah besi 3 halida ya, berarti katalisnya adalah FeCl3. Reaksinya ini dia, contoh reaksinya. Benzena ditambah X2, X-nya bisa FCl-BrI, katalisnya adalah FeX3, X-nya sama, bisa FCl-BrI sama. Kalau di sini Cl berarti di sini juga Cl juga katalisnya. Menghasilkan X-nya akan menggantikan posisi H. H yang lepas akan bergabung dengan satu X yang lainnya menghasilkan asam halida. Ya. Contoh, kita langsung ke contoh, misalkan ini adalah benzena H ditambah Cl2 misalnya. Kemudian menghasilkan katalis yang digunakan adalah FeX3. Berarti karena bereaksi dengan Cl berarti katalisnya adalah FeCl3. Nah, bagaimana ini? Ini kan ada 2 Cl. Cl. Nah, Cl yang satu akan menggantikan posisi H. Kemudian H yang lepas akan bergabung dengan sisa Cl-nya. Sehingga menghasilkan ini dia Cl ditambah H bergabung dengan Cl menjadi HCl. Ini namanya adalah klorobenzena ya. Jadi satu Cl-nya menggantikan posisi H, kemudian satu Cl-nya lagi akan bereaksi dengan H yang lepas membentuk asam halida. Kalau ini membentuk asam klorida, HCl. Contoh kedua dari reaksi halogenasi, misalkan direaksikan dengan Br2. Berarti katalisnya adalah Br3 ya. Ini Br-nya ada 2 ya. Br. Nah, Br yang satu akan menggantikan posisi H. Kemudian H yang lepas bergabung dengan Br yang satunya lagi. Sehingga hasilnya adalah sama seperti Cl digantikan oleh Br. Kemudian menghasilkan H yang lepas bergabung dengan Br yang satu lagi menjadi asam bromida atau HBr. Ini namanya adalah bromobenzena. Oke. Nah, ini adalah 4 reaksi yang ada pada benzena. Hanya 4 yang Ibu sampaikan yang sering keluar dalam soal. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat benzena. Manfaat benzena ini kita lihat yang pertama adalah toluen. Toluen ini banyak digunakan sebagai pelarut, kemudian sebagai dasar dari pembuatan asam benzoat, kemudian juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bahan peledak atau TNT, trinitrotoluene. Itu manfaat dari toluena. Sekarang kita lihat manfaat yang kedua, yaitu dari senyawa turunan benzena yang disebut dengan fenol. Nah, fenol ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan karbol. Oke, kemudian juga digunakan sebagai bahan pembuatan zat
warna. Nah, ini dia fenol. Contoh ketiga yaitu asam salisilat. Asam salisilat digunakan sebagai bahan baku pembuatan aspirin, kemudian juga digunakan sebagai bahan untuk anti jamur pada bedak dan salep. Nah, ini digunakan untuk mengobati penyakit kulit ya, seperti panu, kadas ataupun kurap. Nah, ini dia fungsi dari asam salisilat. Yang keempat adalah asam benzoat. Nah, kalau asam benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Sebagai bahan pengawet makanan. Oke. Kemudian asam benzoat sebagai bahan pengawet makanan. Kemudian ada anilina. Anilina ini digunakan sebagai zat warna diazo pada pembuatan batik, katun ataupun tinta. Kemudian ada juga parasetamol. Nah, parasetamol ini nama kimianya adalah para-asetilaminofenol, berasal dari senyawa benzena yang digunakan sebagai obat analgesik. Kemudian ada TNT atau trinitrotoluene. Nah, TNT ini digunakan sebagai bahan peledak ya, sebagai bahan peledak. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu klorobenzena. Ibu tulis di sini aja ya. Klorobenzena 7 8 klorobenzena. Ini digunakan ini tulis di sini, klorobenzena digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida, khususnya adalah DDT. Oke, nah ini dia beberapa manfaat dari senyawa turunan benzena. Ada toluen, ada fenol, asam salisilat sampai di klorobenzena. Baiklah, selesai sudah materi kita mengenai reaksi dan manfaat benzena. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.